Selamat malam Bapak Ibu, Suster yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita arahkan hati untuk PD pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus menguasai roh jiwa tubuh kita masing-masing, di dalam rumah kita masing-masing. Mari Allah Roh Kudus beracaralah pada malam hari ini. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi dimanapun kami berada. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kau melukis wajahku, wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tanganku. Kau melukis wajahku Tuhan, Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namamu di telapak tanganku sampai masa tuaku Tuhan. Masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku sampai masa tuaku, sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah.
kasih-Mu terukir di lubuk hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu, atas anugerah-Mu, atas belas kasih-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena Engkau, semuanya daripada-Mu Tuhan, dan kembali kepada-Mu. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, Engkau yang beracara ya Roh Kudus. Biarlah pujian, penyembahan, dan pertobatan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang terkasih, pada malam hari ini ya Bapa, kami menghadap kepada-Mu. Kami merendahkan hati kami ya Bapa. Kami mohon ampun kepada-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Biarlah lagu yang berikut ini ya Bapa adalah ungkapan hati kami kepada-Mu seputih bulu domba. Tak Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu ya Bapa.
kita memuji, menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita masuk dalam firman Tuhan, ke dalam pelatarannya dengan sukacita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, kesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Sukacita Bapak Ibu. Amin. Kita lanjutkan. Masuk gerbangnya dengan pujian. Masuk gerbangnya dengan pujian, tepuk tangan bersorak-sorai. Mari bersama melembah, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti daun menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian, hadiratnya dengan hati bersyukur. Start, gerakan kakimu dengan riang gembira. Tuhan itu baik, bahwasanya terus selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Masuk gerbangnya, gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan
menjadi laskar pujian. Masuk Hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasannya itu selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji Dia. biar segala yang bernafas Memuji Dia. Mari kita tenangkan hati untuk masuk lebih dalam lagi. Biarlah kita menikmati kasih hadirat-Nya. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku, bawa aku, berada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat ku berhadapan denganmu, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku, bawa aku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada Ya, suster, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja mengurapi kita sehingga kita dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat malam, suster, bapak, ibu, teman-teman semua yang berada dalam komunitas PD PKK Santo Petrus Pekalongan.
Apa kabar? Semoga terus sehat dan terus kita berbahagia, bersuka cita karena kita punya Allah yang terus menyertai dan melindungi kita. Amin. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi. Gak terasa minggu demi minggu kita lalui, kita berjumpa dalam setiap PD, walaupun dalam online streaming, dan sekarang kita juga sudah memasuki minggu ke-6 Paskah. Semoga masa Paskah ini membuat kita semakin teguh iman kita, terus semakin mengalami Yesus yang bangkit. Tentunya kita merupakan orang-orang yang berbahagia, sungguh merupakan orang-orang yang berbahagia, karena iman yang kita percayai sungguh-sungguh terbukti dengan kebangkitan Kristus. Apa yang dikatakan dalam kitab suci sejak perjanjian lama sampai dengan Yesus berkarya selama 3,5 tahun, sungguh-sungguh terbukti dan digenapi. Yaitu kita tahu Allah yang penuh kasih, kita kenal lewat penebusan Yesus, Allah yang menyertai senantiasa, baik dalam segala hal, ketika kita merasa takut, bimbang, maupun kita pada saat kita menerima anugerah, berkat-berkat, kita merasakan Tuhan begitu baik kepada kita. Saya mengajak suster, bapak, ibu untuk membaca Injil Matius bab 28 ayat 1-10, yang dimana tema malam ini saya bawakan merupakan tema yang saya angkat, yaitu kembali ke awal. Mari kita persiapkan kitab suci kita, Matius bab 28 ayat 1-10. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu bisa membaca dalam hati. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan setelah pergi dan katakanlah kepadamu, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tadi dikatakan dalam ayat 8, Maria dan Maria yang lain merasa takut dan dengan sukacita yang besar. Mengapa mereka mengalami rasa takut? Tidak heran Bapak Ibu, kita ketahui kisahnya, di mana mereka baru saja menyaksikan peristiwa Yesus didera, disiksa dan disalibkan sampai mati, persis 2 hari yang lalu. Juga mereka dalam suasana duka menengok kubur Yesus
tiba-tiba mengalami peristiwa yang hebat, yaitu gempa. Terus malaikat turun dari langit. Mereka melihat wajah malaikat bagaikan kilat dan pakainya putih seperti salju. Sungguh peristiwa-peristiwa yang tidak mereka pikirkan sebelumnya, sama sekali tidak mereka duga. Sungguh sangat wajar mereka mengalami rasa takut. Sama seperti kita juga ketika mengalami hal-hal yang tidak terduga, di mana pada saat-saat kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tragis, yang mengerikan, sedih, kecewa, kita mengalami rasa takut. Kenapa kita takut? Itu menjadi yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Kita takut gagal dalam pekerjaan, tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan deadline yang ditentukan, tidak sesuai dengan mutu yang kita harapkan. Juga kita takut gagal dalam berusaha, pasaran sepi, takut gak bisa bayar karyawan, takut pencarian kita tidak mencukupi, income kita tidak mencukupi. Juga untuk yang masih sekolah, takut ketika menghadapi ujian, takut ketika nilainya jelek, takut dimarahin orang tua. Juga kita pernah merasakan takut ketika kita mengalami sakit, apalagi sakit yang bisa membahayakan tubuh kita atau jiwa kita bahkan. Rasa takut ini membuat saya mencari tahu lagi. Bahkan ya kalau kita pernah membaca suatu ulasan bahwa dalam kitab suci juga disebutkan konon 365 perkataan jangan takut. Saya mencari-cari tahu kenapa kita bisa timbul rasa takut. Berbagai artikel saya lihat, ternyata perasaan takut itu ternyata wajar karena merupakan naluri atau respon atau tanggapan dari perasaan emosi kita yang timbul karena adanya ancaman. Jadi takut itu merupakan mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus atau peristiwa yang terjadi. Jadi itu takut akan keluar dengan sendirinya secara naluri ketika ada peristiwa-peristiwa yang mengancam kita. Namun permasalahannya jangan sampai berlanjut rasa takut menjadi depresi. Dan bagaimana kita meresponi itu sehingga rasa takut itu dapat kita atasi. Dan bagaimana kita bisa mengatasi ancaman tersebut. Puji Tuhan Bapak Ibu, Suster, teman-teman semua. Ternyata kita punya Allah yang hebat. Allah yang maha tahu, Allah yang peduli dengan keadaan kita. Allah juga punya rancangan yang indah buat kita. Allah kita juga Allah yang punya inisiatif, bahkan proaktif, melebihi dari apa yang kita pikirkan. Walaupun seringkali kita merasa Allah seakan tidak peduli dengan apa yang kita alami. Namun ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Yang seakan walaupun kita merasa Tuhan seperti diam saja ketika kita menghadapi rasa takut tersebut. Dalam kisah tadi disampaikan bahwa selain mengutus malaikat menyampaikan untuk jangan takut, ternyata Tuhan Yesus sendiri datang menjumpai mereka. Dan kita bisa lihat dari ayat 9 sampai 10. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, Bapak, Ibu, teman-teman yang terkasih, tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika Maria dan Maria yang lain serta Yesus menyuruh saudara-saudara mereka, dalam hal ini murid-muridnya, para rasul, harus ke Galilea. Menjadi pertanyaan besar, ada apa dengan Galilea? Galilea merupakan tempat yang sangat khusus bagi para murid, para rasul yang dipilih Tuhan dan dipanggil menjadi murid-muridnya. Mereka mengalami jamahan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan mereka alami secara pribadi. Mereka dibentuk oleh Tuhan Yesus dan menjadi saksi karya-karya Tuhan saat berkarya selama hidupnya. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana
Tuhan membuat mukjizat, bagaimana Tuhan memanggil murid-murid yang lain untuk mengenal kasih Tuhan yang sejati. Bapak, Ibu, Suster yang terkasih, betapa pentingnya Galilea bagi mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ingin meneguhkan para murid, para rasul melalui perjumpaan kembali di Galilea. Mereka akan disegarkan kembali. Tuhan Yesus ingin meneguhkan mereka. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dinubuatkan kitab suci, bahwa Yesuslah Sang Mesias. Dan itu menjadi penggenapan ketika Yesus telah bangkit, sebagai peneguhan mereka untuk melanjutkan karya Tuhan Yesus selanjutnya. Kita sendiri semua, masing-masing tentunya juga punya Galilea kita. Ada momen di saat kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita mengalami sapaan, kasih yang sejati dari Tuhan. Ada damai sejahtera yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Ada sukacita yang keluar dari hati kita ketika kita mengalami sapaan kasih yang sejati dari Tuhan. Saya sendiri mengalami kasih sapaan Tuhan ketika saya mengikuti suatu retret yang diselenggarakan oleh PD Bintaran. Saat itu ada retret di Kaliurang. Saya merasakan betapa Tuhan mengasihi saya. Walaupun saya saat itu sudah dibaptis lebih kurang 30 tahun. Namun saya belum merasakan kasih jamahan Tuhan secara pribadi. Saya melakukan segala sesuatunya seperti biasa, tanpa melibatkan Tuhan, walaupun dari SD, SMP, sekolah, sampai selesai kuliah juga di sekolah Katolik. Namun pengajaran-pengajaran juga saya dapatkan, namun semua berjalan seperti biasa. Namun ketika mengikuti retret itu, saya menemukan jamahan Tuhan. Saya merasakan bahwa itu Galilea saya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat berkesan bagi saya. Dan itu menjadi kekuatan bagi saya. Bapak, Ibu juga, suster juga mungkin punya Galilea masing-masing. Mungkin ada peristiwa-peristiwa khusus bagi teman-teman semua, bahwa menemukan kasih Tuhan secara pribadi. Mungkin pada saat di tempat-tempat tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu yang sungguh merasakan bahwa Tuhan sungguh mengasihi, menjadikan kita punya pandangan yang baru terhadap Tuhan, yang membuat kita menjadi manusia baru, menjadi hidup yang baru dengan kekuatan yang baru. Kita tidak menjadi mudah takut lagi karena punya Allah, punya Yesus yang begitu mengasihi kita, yang terus menyertai kita, sehingga pada saat momen-momen itu kita bisa menghadapi segala sesuatu karena ada kekuatan yang menopang kita. Sama seperti kita waktu kecil, ketika kita bersama dengan orang tua kita, dimanapun, di jalan, di rumah, kita akan merasa aman. Walaupun ada bahaya, ada peristiwa apapun yang akan mengancam, kita tinggal datang kepada orang tua kita, kita mendekat kepada orang tua kita. Ketika kita mengalami jamahan Tuhan, kasih Tuhan tersebut, kita akan merasa aman bersamanya, karena ada kasih Tuhan yang melindungi kita, yang menaungi kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyuruh saudara-saudaranya untuk
berjumpa lagi di Galilea, karena mereka akan diingatkan kembali bahwa ada kasih Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang akan terus ada bersama mereka. Suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kita bisa merasakan betapa pentingnya Galilea tersebut dalam kehidupan kita. Karena kita tahu dalam kehidupan ini selalu ada peristiwa-peristiwa yang terus membuat kita terancam, yang secara otomatis akan membuat kita menjadi takut. Dan itu terus akan berlangsung selama kehidupan kita. Namun, Tuhan Yesus mengingatkan, ketika kita merasa takut, Tuhan ingin katakan, jangan takut, datanglah kembali ke Galilea. Karena kita akan disegarkan kembali, diingatkan kembali, ada aku pribadi yang menyertaimu, yang berkuasa atas segala apapun, yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Itulah yang menjadi kekuatan para rasul, para murid, dan juga menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi jalan hidup kita. Saya ingin membagikan kesaksian bagaimana Galilea itu membantu dalam kehidupan sepanjang hidup saya. Terutama sejak merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan pada saat retret tersebut. Bapak, Ibu, suster, teman-teman, seperti yang pernah saya katakan, saya memang berkarir di perbankan. Dan itulah memang kehidupan saya, karena menyita cukup banyak waktu, 30 tahun. Tentunya banyak pengalaman berharga yang bisa didapatkan. Baik perjalanan iman saya juga terus bertumbuh, dan juga tentunya sempat jatuh bangun, walaupun dalam pertumbuhan, walaupun dalam perkembangan. Namun bersyukur saya punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menarik, mengingatkan kembali, meneguhkan kembali. Selama 30 tahun lebih di perbankan, saya banyak mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika menghadapi ancaman, ketika mengalami rasa takut terutama yang selalu rutin adalah ketika performance atau kinerja tidak seperti yang diharapkan, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Setiap bulan, bahkan beberapa tahun terakhir ini, setiap minggu, angka-angka perolehan-perolehan yang saya dan tim peroleh, itu harus dipertanggungjawabkan dalam rapat maupun secara tertulis. Dan itulah ketika performance-nya tidak seperti yang diharapkan, itu menjadi suatu momen-momen yang sangat menakutkan tentunya. Dan itu cukup membuat down. Ketakutan yang dialami sungguh membutuhkan pikiran bagaimana cara mengatasi. Juga ketika tim saya ada yang berbuat salah, berbuat kecerobohan atau kekurang telitian, itu juga dipertanggungjawabkan. Sebagai pemimpin harus menjelaskan kenapa ini harus terjadi. Ada banyak momen-momen yang membuat menjadi takut. Dan itu terus ada dalam perjalanan karir selama 30 tahun. Puji Tuhan, ketika beberapa kali mutasi ke beberapa kota, saya merasakan, saya diingatkan kembali ketika terutama setelah saya bertugas di Magelang.
itu membuat saya menjadi lebih dekat lagi dengan Yogyakarta. Ada beberapa kesempatan untuk saya bisa mengikuti persekutuan doa di Bintaran. Dan Bapak Ibu, ketika saya kembali ke suasana persekutuan doa di Bintaran, di mana para pelayannya juga masih mayoritas orang yang sama. Itu suasana yang sangat mendukung. Itu membuat saya kembali diingatkan, menemukan Galilea saya. Saya diingatkan untuk tidak perlu takut menghadapi apapun. Saya diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang menjamah, yang menyertai. Dan itu terus saya bersyukur selama 22 tahun terakhir itu saya sungguh kembali menemukan, merasakan Tuhan ada dalam kehidupan saya. Dan 2 tahun terakhir itu merupakan momen yang akhir yang boleh dinikmati dalam berkarya, bekerja di perbankan. Ketika angka kinerja tim saya yang tidak sesuai harapan, saya selalu datang kepada Tuhan, mengingat kembali momen-momen Galilea saya. Ada rasa damai, sejahtera, sukacita yang saya peroleh, walaupun angka kinerja masih belum tentu langsung meningkat. Namun sekali lagi, dalam 2 tahun terakhir saya menikmati ketika kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita, menyertai kita. Ada perbaikan angka, semua dipulihkan. Kalaupun ada masalah, ada persoalan dengan tim saya ataupun saya pribadi, saya menjadi tidak mudah takut lagi. Karena ada Tuhan yang menyertai. Dan saya merasakan bagaimana setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, yang membuat kita takut, begitu kita dipulihkan, ada sukacita yang besar yang menanti. Ada sukacita besar yang kita peroleh. Dan itu semakin meneguhkan saya bahwa ada Tuhan loh. Ada Yesus yang ada dalam setiap langkah kita, setiap aktivitas kita. Dan itu sungguh suatu peristiwa-peristiwa yang meneguhkan, yang menguatkan saya. Kembali ke tema di awal yang saya sampaikan. Mari kita ketika menghadapi ancaman yang menimbulkan rasa takut, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa ketika kita mendapat jamahan Tuhan, mengingat kembali Galilea kita, karena di situ kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Dan selalu ingat akan ada sukacita besar yang menanti ketika kita melewati rasa takut tersebut. Untuk itu, mari kita kembali ke awal, ke Galilea kita. Ketika kita menemukan kasih Tuhan yang sejati dalam hidup kita. Suster, Bapak Ibu yang terkasih,
Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini meneguhkan kita, menguatkan kita, menjadi pelita bagi kaki kita, untuk senantiasa kita mengingat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kita mau menutup persekutuan doa pada malam hari ini. Bapa yang penuh kasih, terima kasih. Sehingga kami, walaupun masing-masing di rumah kami masing-masing, masih bisa memuji, memuliakan, masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, terima kasih atas kasih-Mu dan anugerah-Mu, belas kasih dan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terus pegang erat tangan kami Tuhan, jangan lepaskan kami Tuhan. Kami percaya walaupun jalan-Mu tidak terselami, tapi dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasakan kelegaan, kami merasakan pembebasan, dan kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, cinta-Mu, kasih mula-mula yang Kau berikan, biarlah senantiasa itu ada di dalam diri kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Arti Kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. terima kasih Suster, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.